Tapi sekarang juga kita lihat Putin dengan sebenarnya kan keinginan dia itu agar seenggaknya negara-negara yang di timur itu nggak mencondong ikut ke NATO kan sebenarnya. Betul, Ya, betul. dan ya kelihatannya counterproduktif kan apa yang dia kerjakan dengan mulai invasi ke Ukraina ini. Dia apa yang dia inginkan supaya negara-negara timur nggak mencondong ikut ke NATO. Sekarang negara-negara kayak Georgia dan Moldova itu udah minta masuk ke EU dan eh, Finlandia dan Swedia udah mulai rakyatnya berapa persen itu naik banget, berapa jadi tadinya cuman berapa puluh persen sekarang jadi 50-40-an persen, udah populasinya udah pengen ikut NATO gitu sekarang orang-orang masyarakat Finlandia dan Swedia karena mereka lihat ya kalau Ukraina aja bisa diinvasi kita juga deket gitu loh, kita nggak gitu jauh dari Rusia, who knows if we're next gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau Finlandia itu sama Swedia kayaknya enggak lah. Ya, kemungkinan Soalnya untuk mereka diinvasi sama Rusia kayaknya nggak besar deh. kayaknya enggak lah. Soalnya Mm-mm. Rusia juga nggak punya kepentingan. Oh, Iya. Ukraina kan it is their frontier kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ini kan lebih atas kan. Iya. Jadi kayaknya bisa aja, tapi kemungkinannya enggak lah, enggak besar gitu ya. Mm-mm. Um, uh, Kalau Georgia kita tahu kan beberapa tahun yang lalu sudah diinvasi oleh Rusia kan, Mm-mm. sempat masuk diserang gitu Georgia. Waktu Mm-mm. mereka mau mulai masuk ke NATO juga kalau nggak salah, Georgia udah duluan tuh Mm. Iya. serang beberapa tahun yang lalu, saya lupa 2 tahun apa 3 tahun yang lalu Georgia. Mm-mm. So, Oke, jadi menurut Bapak tidak, ya maksudnya em, apa ada pandangan lain bukannya counterproduktif tapi karena ya menurut Rusia ya gua nggak peduli gitu Finlandia Swedia mau masuk NATO nggak karena lu bukan tetangga gua gitu, bukan di sebelah gua banget gitu. uh, gini, kalau saya lihat ya, bisa aja saya salah. Mm-mm. Putin itu pengen ngebangkitin atau sepaham at least dengan Stalin. Ya, ya, saya juga ngeliatnya ke situ karena dia juga pernah bilang kalau nggak salah ya, bahwa dua orang yang dia paling hormati sepanjang sejarah eh, Rusia dan itu adalah Peter the Great dan Stalin kalau nggak salah. Stalin gitu ya. Mm-mm. Bahkan selalu bilang Stalin itu jahat dengan gulagnya dan segala macam Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Tapi is it true? Mm. Karena kan kita selalu dapat berita dari barat gitu Iya, ya. sebenarnya ada juga Dengan sih dengan kalau kita pernah baca itu Pak, The Gulag Archipelago, 3 buku tebel banget itu. Eh, dari orang Rusia juga kalau saya, Alexander Solzhenitsyn. Itu menceritakan detail banget tentang Gulag gitu. Jadi menurut saya bukan cuma media barat doang, tapi dari orang Rusia pun ada accountnya gitu. Kalau untuk yang ya, Gulag. ya. Nah, si Stalin ini kan sebenarnya dari sejak, ya balik lagi sejak Potsdam Mm-mm. itu kan dia langsung belah, ya berdasarkan perjanjian juga kan itu. Jerman dibelah, Jerman Timur, lalu ke sebelah timurnya Jerman semua diambil sama dia, Mm-mm. Iya, ya. Karena dia tahu ini setelah ini dunia nggak akan sama lagi dan saya butuh buffer zone. mm-mm. Iya, Ya, buffer zone. istilahnya kalau mobil saya butuh bumper. Mm-mm. Nah, jadi kalau sampai ada apa-apa, perangnya tidak akan terjadi di Rusia. Mm-mm. Ya, Iya. talking about proxy war nih, Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Jadi terjadinya nggak di Rusia. Kalaupun ancur-ancuran, ya sudah ancur-ancurannya di negara lain. Ya battlegroundnya negara lain, jangan negara saya gitu. Battlegroundnya negara lain. Mm-mm. Nah, ini kan udah maju-maju terus si NATO nih. Mm-mm. Nah, buffer zone yang terakhir adalah Ukraine. Mm-mm. Kalau Ukraine keambil, ini yang jadi masalah. Makanya Putin akan mati-matian gitu loh. Iya. Mm. Gitu. Apalagi Ukraine ini kan untuk tentara darat dia bisa masuk cepat Mm-mm. ke Moskow gitu loh.
untuk nyimpen base di sana juga enak gitu karena eh, secara topografinya landai gitu. Mm-mm. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Eh, apa? Saya baru ingat ternyata. Jadi setelah Perang Dunia II itu yang tadi saya cerita, Amerika kan mau bikin tiga Mm-mm. badan dunia waktu itu. PBB, World Bank kalau nggak salah sama IMF. IMF ya. Rusia diajakin, ya Mm-mm. Rusia diajakin. Yang dua ini Rusia nolak, World Ya, Bank ya sama IMF. IMF mah kalau saya jadi Rusia juga saya bakal nolak sih, Pak. Maksudnya sekarang IMF itu dia butuh 74% untuk satu peraturan jadi valid gitu kan. Sedangkan butuh 76% itu atau butuh berapa gitu. Kalau nggak salah 74 atau 76. Kita bilang 76 gitu misalnya. 76%. Cuman sekarang Rusia sendiri Amerika sendiri punya holding powernya itu sekitar 26%-an gitu. Jadi tanpa Amerika, kalau dia nggak setuju, sedunia ya IMF nggak akan jalan gitu. Ya kalau saya jadi Rusia juga ngapain saya ikut gitu. Dia nggak mau, jadi Rusia itu hanya mau masuk ke UN aja. Yang Mm-mm. dua ini dia nggak mau, karena Ya, dia udah karena dia bilang punya veto power kan kalau dia masuk PBB. ini dua ini mah cuma akal-akalan Amerika aja mau menguasai dunia lewat ekonomi gitu. Iya. Mm-mm. So, jadi ini tuh sebenarnya tuh mungkin buat teman-teman yang suka baca sejarah gitu ya dan kita belajar detektifan gitu ya. Hmm. Ini tuh sebenarnya bukan satu peristiwa yang terpisah begitu, bukan. Ini tuh Iya. satu peristiwa yang continuous sebenarnya dari sejak Mm-mm. Perang Dunia II, Cold War, uh, lalu USSR runtuh Mm-mm. dan peristiwa 2014 sampai 2000 sekarang gitu loh. Iya. 2014 lalu sekarang gitu. Iya. Sejarah itu continuous dan another trait dari sejarah itu bahwa dia berulang kan sebenarnya. Iya, It repeats berulang. itself gitu. Makanya saya setuju banget dengan apa yang Hegel bilang gitu bahwa the problem with history is that people apa that people forget to learn from history gitu, bahwa masalah sejarah adalah bahwa kita selalu lupa belajar dari sejarah. Betul. Gitu. Mm. Kita pikir ya udah lewat, udahlah gitu. Yeah. It's not likely to happen again because we think we learn. Mm-mm. Ya, tapi obviously we not gitu. Yeah, obviously we don't learn from history. Yeah.